Kamu sebelumnya telah belajar tentang padi. Tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Ayo kita cari tahu. Amati gambar dan baca teks tentang tanaman padi dan teh berikut. Di manakah padi dan teh biasa tumbuh? Lingkungan yang seperti apa yang baik untuk tanaman tersebut? Padi. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Teh. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm3. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Nah, apa kesimpulanmu tentang tanaman padi dan teh di atas? Tanaman padi dan teh mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh. Apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh? Padi tumbuh baik di daerah berhawa panas, sedangkan teh tumbuh baik di daerah berhawa dingin. Menurutmu, apakah padi bisa tumbuh dengan baik di pegunungan? Sebaliknya, apakah teh bisa tumbuh dengan baik di sawah? Jelaskan alasanmu. Padi dapat tumbuh dengan baik di daerah pegunungan apabila tanah di daerah pegunungan tersebut banyak mengandung pasir, debu, dan lempung. Teh dapat tumbuh dengan baik di daerah persawahan yang bersuhu dingin dengan tanah banyak mengandung bahan organik. Apakah keadaan alam atau iklim dan bentuk muka bumi mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Jelaskan. Iya, keadaan iklim sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Suhu dan kandungan unsur hara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Sebelum menanam tumbuhan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik? Yang perlu diperhatikan agar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik adalah 1. Adanya sinar matahari. 2. Kecukupan air atau curah hujan. 3. Suhu udara di tempat penanaman. 4. Kadar asam di tanah tempat penanaman. Nah, tukarkan jawabanmu dengan temanmu dan diskusikan jika terdapat perbedaan. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Ayo cari tahu tentang kondisi dan karakteristik alam yang ada di sekitarmu. Iklim, lapisan tanah, dan bentuk muka bumi. Tumbuhan apa saja yang cocok tumbuh di wilayah tersebut? Kamu dapat menggali informasi dari berbagai sumber, buku perpustakaan, internet, atau narasumber. Tulis hasil temuanmu pada kolom berikut. Nah, ini karena kakak berada di Bojonegoro, ini kakak akan membahas tentang kondisi dan karakteristik alam yang ada di Bojonegoro. Keadaan topografi Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh keadaan tanah yang berbukit yang berada di sebelah selatan, yaitu Pegunungan Kapur Selatan, dan sebelah utara, yaitu Pegunungan Kapur Utara, yang mengapi dataran rendah yang berada di sepanjang aliran Bengawan Solo, yang merupakan daerah pertanian yang subur. Jenis tanah di Kabupaten Bojonegoro terdiri dari aluvial, grumosol, litosol, dan mediteran. Jenis tanah yang paling banyak dijumpai di wilayah ini adalah jenis tanah grumusol. Kabupaten Bojonegoro beriklim muson tropis, yang mempunyai 2 musim yang dipengaruhi oleh angin muson, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Suhu udara rata-rata di wilayah Bojonegoro berkisar antara 21 derajat sampai 33 derajat Celcius.
Tumbuhan yang cocok tumbuh di wilayah Bojonegoro antara lain padi, jagung, tebu, dan pohon jati. Nah, itu tadi hanya sekedar alternatif jawaban. Kalian bisa sesuaikan dengan kondisi dan karakteristik alam yang ada di sekitar kalian masing-masing ya. Kalian bisa mencarinya di Wikipedia. Tumbuhan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Selain untuk makanan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk karya seni, seperti karya seni kolase yang telah kamu buat. Pada pertemuan sebelumnya, kamu dan teman-temanmu telah membuat kolase dari tumbuhan. Pamerkan kolase tersebut di meja masing-masing. Jelaskan hasil karyamu kepada teman satu kelompok secara bergiliran. Amati hasil karya teman-temanmu tersebut dan beri komentar sebagai bentuk apresiasimu. Tuliskan pada potongan kertas yang telah disediakan di setiap meja. Apresiasi seni merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Pilih salah satu hasil karya temanmu, tulis apresiasimu atas hasil karya tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang hasil karya temanmu tersebut? Misalkan saja, temanku membuat kolase kupu-kupu dari daun. Bagaimana pendapatmu tentang hasil karya temanmu tersebut? Misalkan hasil karyanya sudah bagus dan menarik. Menurutmu bagian mana yang menarik dari karya tersebut? Mengapa? Menurut saya, yang menarik dari hasil karya adalah cara pembuatannya, dari inspirasi seseorang yang membangkitkan berkarya. Apa saran yang ingin kamu sampaikan agar karya seni tersebut lebih baik lagi? Misalkan saja menggunakan daun-daun dengan jenis warna yang berbeda. Apakah kamu masih ingat cara melakukan penaksiran terhadap pecahan? Sekarang ayo kita coba menaksir penjumlahan dan pengurangan pecahan. Coba taksir jumlah beras yang terdapat dalam 3 karung berikut. Amati 3 karung beras berikut. A. 8 1/5 kg. B. 5 3/4 kg. C. 4 2/3 kg. Taksirlah berat karung A dan B jika digabungkan. Kita lihat pecahannya ya. Karung A sama dengan 1/5, lebih dekat ke 0, sehingga 8 1/5 menjadi 8. Karung B 3/4, lebih dekat ke 1, sehingga 5 3/4 menjadi 6. Hasil penjumlahannya 8 ditambah 6 sama dengan 14 kg. Taksirlah berat karung A dan C jika digabungkan. Karung A sama dengan 1/5, lebih dekat ke 0 sehingga 8 1/5 menjadi 8. Karung C 2/3, lebih dekat ke 1 sehingga 4 2/3 menjadi 5. Hasil penjumlahannya adalah 8 ditambah 5, sama dengan 13 kg. Taksirlah berat karung A, B, dan C jika digabungkan. Karung A sama dengan 1/5, lebih dekat ke 0, sehingga 8 1/5 menjadi 8. Karung B 3/4, lebih dekat ke 1, sehingga 5 3/4 menjadi 6. Karung C 2/3, lebih dekat ke 1, sehingga 4 2/3 menjadi 5. Hasil penjumlahannya adalah 8 ditambah 6 ditambah 5 sama dengan 19 kg. Taksirlah selisih berat karung A dan B. Karung A sama dengan 1/5, lebih dekat ke 0 sehingga 8 1/5 menjadi 8. Karung B 3/4, lebih dekat ke 1 sehingga 5 3/4 menjadi 6. Selisihnya 8 dikurangi 6 sama dengan 2 kg. Taksirlah selisih berat karung A dan C. Karung A sama dengan 1/5, lebih dekat ke 0 sehingga 8 1/5 menjadi 8. Karung C 2/3, lebih dekat ke 1 sehingga
4/2/3 dibulatkan menjadi 5. Selisihnya 8 dikurangi 5 sama dengan 3 kg. Taksirlah selisih berat karung B dan C. Karung B pecahnya adalah 3/4, lebih dekat ke 1. Sehingga 5/3/4 menjadi 6. Karung C 2/3 lebih dekat ke 1. Sehingga 4/2/3 dibulatkan menjadi 5. Selisihnya adalah 6 dikurangi 5 sama dengan 1 kg. Tahukah kamu bahwa untuk menaksir pecahan, kamu harus mengenal pecahan acuan? Cermati kembali pecahan acuan yang telah kamu pelajari sebelumnya. Gambarkan pecahan acuan tersebut pada kolom berikut. Nah, ini gambarnya ya. Kamu akan berlatih melakukan penaksiran terhadap penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebelumnya, perhatikan soal cerita berikut. Contoh, seorang petani berjalan 1/10 km dari rumahnya menuju sawah. Setelah itu, ia berjalan lagi sejauh 4/5 km ke ladangnya. Taksirlah berapa kilometer petani tersebut berjalan. Kamu hanya perlu mengetahui berapa kilometer petani tersebut berjalan. Oleh sebab itu, kamu bisa menaksir jumlah 1/10 dan 4/5. Bagaimana caranya? Gunakan pecahan acuan untuk membulatkan masing-masing pecahan. Jika 1/10 dekat dengan 0, maka 1/10 dekat dengan 3. Dan jika 4/5 dekat dengan 1, maka 4/5 dekat dengan 3. Kemudian jumlahkan angka yang telah dibulatkan. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Petani tersebut berjalan 6 km dari rumah ke sawah dan dilanjutkan ke ladang. Contoh 2, Dayu tinggal 6/4/10 km dari sekolah. Udin tinggal 9/10 km dari sekolah. Kira-kira lebih jauh berapa kilometer tempat tinggal Dayu dibandingkan Udin? Gunakan pecahan acuan untuk membulatkan masing-masing angka. 6/4/10 menjadi 6 1/2, 2 9/10 menjadi 3. Taksirannya 6 1/2 dikurangi 3 sama dengan 3 1/2 atau 3,5. Jadi Dayu tinggal kira-kira 3,5 km lebih jauh daripada Udin dari sekolah. Taksirlah penjumlahan dan pengurangan pecahan berikut. 1, 2 1/4 ditambah 1, 1/3. 2 1/4 menjadi 2. 1 1/3 menjadi 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 2, 1/4 ditambah 1, 1/3. 1/4 menjadi 0. 1 1/3 menjadi 1. Jadi 0 ditambah 1 sama dengan 1. 3, 2, 1/4 dikurangi 1. 2 1/4 menjadi 2. 1 tetap 1. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 4 3/4 dikurangi 2. 4 3/4 menjadi 5. 2 tetap. Jadi 5 dikurangi 2 sama dengan 3. 5. Buatlah soal cerita tentang penjumlahan pecahan. Minta temanmu menaksir hasil penjumlahan pecahan dalam soal cerita tersebut. Misalkan saja contoh soalnya, Ani membeli 1/4 kg bawang merah, 1/4 kg bawang putih, dan 4/5 kg minyak goreng. Berapa kira-kira berat seluruh belanjaan Ani? 6. Buatlah soal cerita pengurangan pecahan. Minta temanmu menaksir hasil pengurangan pecahan tersebut. Contoh soalnya, Amri memiliki tali sepanjang 37/8 meter. Kemudian tali tersebut dipotong 1/3/7 meter. Maka sisa tali Amri kira-kira titik-titik meter. Nah, diskusikan jawabannya secara berpasangan.